Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana kabar adik-adik? Kakak harap adik-adik dalam keadaan yang sehat selalu ya. Hari ini kakak Gebi akan membawakan cerita khusus Alkitab, salah satu tokoh yang ada di perjanjian lama. Tokoh tersebut adalah Ester. Siapa ya Ester? Nah, sebelum kita mendengarkan cerita dari Kak Gebi, kakak mau ajak adik-adik untuk bersatu di dalam doa terlebih dahulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan buat kasih setiamu. Terima kasih buat kesempatan ya Bapa, Engkau boleh adakan Tuhan kami di sini. Anak-anakmu Tuhan menghadapmu, kami boleh bersekolah minggu ya Bapa, memuji memuliakan namamu Tuhan. Sebentar ya Bapa, kami akan mendengarkan cerita khusus ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kami Roh Kudus sehingga kami boleh mengerti apa yang akan hambamu ini bawakan. Ya Bapa, hambamu juga berdoa kiranya apa yang hambamu sampaikan Tuhan itu boleh sesuai dan seturut kehendak Bapa. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Ester adalah seorang ratu di kerajaan Persia, dan nama rajanya adalah Raja Ahasiweros. Ester mempunyai seorang paman yang bernama Mordekai, yang bekerja di istana dan menjaga Ester. Mordekai menyuruh Ester untuk menyembunyikan identitasnya sebagai orang Yahudi agar tidak ada yang tahu bahwa mereka berasal dari Israel. Suatu hari, Haman, penasihat kerajaan dan orang yang dekat dengan raja mendapatkan penghargaan, sehingga orang yang ada di istana harus sujud dan berlutut kepada Haman. Tetapi adik-adik, Mordekai, pamannya Ester, tidak mau sujud dan berlutut kepadanya. Haman marah dan ingin membunuh Mordekai dan orang-orang Yahudi. Haman datang kepada raja dan mengatakan hal-hal yang buruk tentang orang-orang Yahudi. Ia meminta izin untuk menghukum mati orang-orang Yahudi. Raja Ahasiweros menyetujuinya. Mengetahui hal tersebut, Mordekai ketakutan adik-adik. Ia mengirim pesan kepada Ester untuk menghadap raja dan mengubah rencana tersebut. Tetapi adik-adik, di kerajaan tersebut ada peraturan bahwa tidak ada yang boleh menghadap raja kalau bukan raja yang memanggilnya, atau orang itu akan dihukum mati. Serem ya. Ester adik-adik adalah seorang yang pemberani. Demi membela bangsanya, ia memutuskan untuk menghadap Raja Ahasiweros walaupun dia tahu dia bisa mati jika raja tidak berkenan dengan kedatangannya. Ester meminta kepada Mordekai dan bangsa Yahudi untuk berdoa dan berpuasa baginya, agar ketika dia datang menghadap raja, raja boleh berkenan kepada Ester. Dan ketika dia menghadap raja, raja berkenan adik-adik. Raja mengulurkan tongkat emasnya kepada Ester dan bertanya, "Apa yang engkau inginkan, Ratu Ester? Bahkan setengah kerajaan ini akan kuberikan kepadamu." Ester menjawab, "Aku ingin mengundang makan Haman bersama-sama dengan kita." Undangan pun diberikan kepada Haman untuk makan bersama Raja Ahasiweros dan Ratu Ester. Pada saat perjamuan makan itu adik-adik, Ester bercerita kepada raja bahwa ia adalah orang Yahudi. Dan juga dia berkata kepada raja bahwa ada orang yang berencana jahat terhadap dia dan bangsanya. Dan orang itu adalah Haman. Raja pun marah. Raja memerintahkan untuk menghukum mati Haman. Nah, akhirnya adik-adik, bangsa Yahudi selamat dari penghukuman tersebut. Mereka merayakannya dengan pesta yang besar. Dan sampai sekarang mereka memperingati hari tersebut sebagai Hari Raya Purim. Nah adik-adik, cerita kakak pada hari ini mengingatkan pada kita semua bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan umat-umatnya. Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menjadi alatnya. Seperti Ester. Ester ini kenapa dipakai Tuhan? Karena Ester adalah orang yang takut akan Tuhan dan dia hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ada 3 contoh sifat dari Ester yang bisa kita tiru. Yang pertama,
Esther adalah orang yang rela berkorban. Walaupun dia tahu dia bisa menghadapi kematian ketika dia menghadapi Raja Ahasveros, namun karena sifat rela berkorbannya ini, dia mau melakukannya demi bangsa dan keluarganya. Dan yang kedua, dia selalu mengandalkan Tuhan. Dia menyuruh bangsa Yahudi dan Mordekai untuk berdoa dan berpuasa bagi dia sebelum dia menghadap kepada Raja Ahasveros. Adik-adik, apapun yang mau kita lakukan, sebelumnya kita harus bawa dalam doa, kita harus mengandalkan Tuhan, karena apa yang kita lakukan, Tuhan yang menyertainya, sehingga apa yang kita lakukan itu boleh berjalan baik adik-adik. Nah, yang ketiga, dia juga punya sifat peduli. Karena sifat pedulinya terhadap bangsanya dan keluarganya itu, dia melakukan hal yang luar biasa. Nah, adik-adik harus mencontoh ya sifat Esther yang baik itu. Nah, kakak punya ayat hafalan buat adik-adik. Itu ada di Ibrani pasal yang ke-13 ayat 5 bagian yang B. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Apa tadi ayatnya adik-adik? Ibrani 13 ayat 5b. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah, adik-adik menghafal itu, nanti adik-adik videokan dan masukkan ke grup ya adik-adik. Kakak tunggu. Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup cerita hari ini dengan bersatu dalam doa bersama-sama ya adik-adik. Siapkan hatinya, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang baik, terima kasih ya Tuhan buat cerita yang boleh hamba-Mu sampaikan pada hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar dari Esther ya Tuhan, bagaimana menjadi sosok yang takut akan Engkau dan memiliki hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Ya Tuhan, berikan kami anak-anak-Mu, kiranya ya Bapa, keberanian ya Tuhan untuk melakukan hal yang baik dalam hidup kami ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan boleh menjaga kami, keluarga kami ya Bapa, Papa dan Mama kami dalam pekerjaan mereka. Dan kami juga anak-anak sekolah minggu-Mu dalam bersekolah, Tuhan yang memberikan berkat-berkat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Kakak tunggu ya adik-adik videonya.